Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayaki dengan NIM 310120012701, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan tugas saya, yaitu tentang clustering, di mana di sini kita akan menggunakan dataset yang telah disediakan oleh RapidMiner. Kita cek, buka di bagian sampel, bagian data. Nah, ini adalah kumpulan dataset yang telah disediakan oleh RapidMiner. Di sini kita akan menggunakan dataset Iris. Kita tinggal drag saja masuk ke dalam sini. Kita akan lihat isi dalam dataset ini terlebih dahulu. Jadi di sini kita lakukan save dulu ya. Di sini berarti kita ini dulu. Bagian sini kita bikin subfoldernya. Sini kita beri nama clustering Iris. Kita klik OK. Kita save dulu ya. Kita save di dataset clustering tadi ya. Mana clustering Iris? Ini kita beri nama clustering Iris 2701. Itu NIM saya. Kita klik OK. Nah, sudah tersimpan ya. Nah, di sini kita cek dulu ya dataset Iris yang telah disediakan oleh RapidMiner-nya. Kita klik run. Nah, ini adalah isi dari dataset Iris yang telah disiapkan oleh RapidMiner. Dimana di sini ada label dan ID-nya ya. Tapi sebenarnya dalam clustering kita tidak menggunakan ini. Tapi di sini sudah ditandai sebagai ID dan label, di mana dalam clustering ID dan label ini nanti tidak akan terbaca dalam clusteringnya, otomatis dari clustering tidak akan membaca. Jadi yang terbaca itu A1, A2, A3 dan A4. Nah, seterusnya di sini. Di mana ID dan label di sini disebut dengan atribut spesial. Karena di sini tidak akan terbaca ya. Baik, kembali ke desain. Kita akan masukkan algoritmanya di sini, algoritma clustering, di mana kita di sini kita buka modeling, lalu segmentation. Nah, kita di sini akan menggunakan K-means. Kita buka, sudah ya, clustering. Kita coba running. Nah, ini saya terputus. Kan? Nah, tadi itu enggak terhubung ternyata. Ya, kita running. Nah, maka menghasilkan suatu pengetahuan seperti ini. Dimana ini dalam bentuk deskripsinya, kalau dalam bentuk plotnya seperti ini, kalau dalam bentuk graphnya seperti ini, dan apabila dalam bentuk folder view seperti ini. Di sini siapa aja yang termasuk dalam kategori cluster 0, ini yang masuk dalam cluster 1, kategori cluster 2, cluster 3, dan cluster 4. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji seberapa tinggi tingkat performance-nya dari cluster ini. Dari K-means ini untuk dataset Iris. Kita masukkan di sini bagian validation, bagian performance, segmentation. Nah, ini kita masukkan untuk performance itu cluster distance performance. Kita drag, kita kenakan di sini. Nah, kita masukkan sini. Ini masih merah ya. Kita hubungkan. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan desainnya untuk menguji tingkat performance-nya. Lalu kita klik run di sini. Nah, di sini kita untuk melihat pengukuran tingkat performance-nya kita menggunakan metode Davis-Bouldin. Di sini kita dapat melihat Davis-Bouldin-nya sama dengan minus 0,806. Di sini tadi kita menggunakan K-means-nya ini ya, K-means-nya 5. Di sini kita ganti, coba kita ganti dulu jadi 3. K-nya sama dengan 3 di sini. Kita run. Davis-Bouldin-nya sama dengan minus 0,666. Nah, di sini
Untuk minus ini nggak perlu dibaca ya, karena untuk metode device boolean sifatnya di sini itu absolut. Jadi baik itu minus atau positif tetap dihitung sebagai positif. Dimana di sini semakin dekat dengan angka 0 maka akan semakin baik. Dimana di sini kan 0,666 kan ada 0 tuh, berarti ya semakin dekat dengan angka 0 maka semakin baik. Baik, di sini kita akan coba membandingkan ya, kalau kita menggunakan Keymanes yang K-nya sama dengan 3 sampai Keymanes yang K-nya sama dengan berapa begitu. Kita coba saja dulu. Di sini kita set dulu ya. Kita masukkan saja Keymanes-nya. Kita mau berapa Keymanes? Misalnya kita 4 Keymanes misalnya. Nah, sini. Itu kita masukkan saja dulu ya. Kita masukkan dulu. Lalu performance-nya tadi kita masukkan juga dulu. Kita masukkan saja dulu. Nah, untuk ini kita hubungkan ya dulu ya. Kita hubungkan. Nah, ini kita klik ini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita tulis ya di sininya ya. Performance-nya kita rename aja. Misalnya di sini kita rename, performance-nya kita tulis ya K sama dengan 2 misalnya, kan tadi di sini K tadi sama dengan 3 ya. Di sini kita ubah nanti K-nya sama dengan 2 biar mudah carinya. Kita ubah jadi 2. Sudah terhubung. Ini kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan. Ini kita hubungkan juga ya. Di sini kita kasih nama K sama dengan 3 ya. Di sini kita ubah K-nya jadi 3 dulu. Baik, di sini kita hubungkan lagi ya. Di sini kita hubungkan. Nah, ini biar aja. Kita ubah ya. Operatornya K sama dengan berapa tadi? 4 ya. Sudah diubah. Ternyata belum. Kita 4. Ini untuk selanjutnya ini K sama dengan ini ya. Ini kita ubah ya, K nya sama dengan 5. Oh ya benar. Kita hubungkan. Ini kita lupa tadi dihubungkan dulu. Nah, ini sama dengan 5. Oke. Ini kita rename ya. Yang operator. Ini K sama dengan 5. Oke, kita hubungkan. Nah, ini sudah kita hubungkan semua ya. Di sini kita akan melakukan perbandingan di mana Keymanes-nya ini K-nya itu sama dengan 2, K-nya sama dengan 3, K4-nya sama dengan 4, Keymanes-nya sama dengan 5. Yang mana di antara K4 Keymanes ini dengan masing-masing K-nya itu yang mana akan menghasilkan tingkat performance yang paling baik dari K4 Keymanes yang telah diterapkan ini dengan masing-masing K-nya. Oke, kita rapikan dulu sebentar. Oke. Nah, kita save, kita coba ya. Kita start run. Nah, untuk mempermudahnya kita ini ya. Kita buatkan tabelnya. Dimana dalam tabel itu kita akan membandingkan Keymanes dengan K-nya masing-masing. Oke, kita ke Word. Ya. Sini kita bikin dulu insert table. Kita ingin buat ini sini. Terus tadi ada berapa? Tadi ada 4 ya. 1 2 3 4. Oke. Sini kita buat ya. Sini ada nomornya.
Di sini ada metodenya. Metode K-nya tadi berapa di sini ya. Dan di sini itu apa tadi nama metodenya? Yes. Building. Dimana di sini kita akan memasukkan nilai dari tingkat performance-nya dengan metode device building. Oke. Di sini kita masukkan dulu ya. 1 2 3 4. Oke, metodenya tadi Keymanes. K-nya tadi berapa ya? Device building. Tadi K-nya di sini 2 ya. 2 3 4 5 ya. Kita gunakan tadi 2 3 4 5. Ini metodenya sama ya, Keymanes semua ya. Keymanes semua. Oke. Nah, berapa tingkat performance clustering-nya dengan menggunakan device building? Itu sisa kita cek di RapidMiner tadi. Ini kan tadi sudah di run ya. Di run. Maka kita lihat ya tingkat performance-nya dari yang performance K sama dengan 2 tadi, dari device building-nya sama dengan minus 0,405. Oke, kita tulis 405 ya. 0,405. Minusnya nggak usah dihiraukan ya, karena tadi itu sifatnya absolut, jadi minus positif itu tetap dihitung sebagai positif. Oke, kita kembali RapidMiner lagi. Kita K sama dengan habis 2 itu 3 ya. 3-nya 0,666. Oke, kita masukkan 0,666. Nah, untuk yang 4 ya lagi ya. Yang 4 berapa? Device building-nya 754 ya. 754 0,754. Oke, yang untuk 5-nya berapa? 5-nya mana ya 5-nya? Yang 5-nya 310. Oh, 3. Oh, bukan device building-nya ya. 806. 806 ya. Kita cek lagi ya. Ini 754 sudah benar. 66405. Nah, betul. Nah, jadi berdasarkan melihat dari tingkat performance dengan menggunakan device building, dari tingkat performance clustering tadi, lebih baik kita menggunakan lebih baik untuk Keymanes ini K-nya itu sama dengan 2 ya, dengan tingkat performance adalah 0,405, di mana 0,405 ini lebih mendekati 0 daripada Keymanes yang lain dengan K yang lainnya tadi. Yang berarti di sini dengan menggunakan metode Keymanes ya, untuk dataset Iris tadi itu untuk pengkategoriannya lebih optimal digunakan 2 pengkategorian dengan metode Keymanes ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba metode satunya ya. Metode satunya dengan menggunakan metode apa tadi? Kita kembali ke ini ya, kembali ke desain. Ini sebaiknya kita save as ya, save as dulu di sini ya. Ini kita tulis 2 ibaratnya ya. Nanti kita rename lagi 2. Nah, kita masukin di sini ya. Kita ini tadi ya masih bisa. Nah, kita akan mencoba menggunakan yang satunya. Kita cek dulu di modeling segmentation. Kita akan mencoba menggunakan Kamedoids. Oke, bisa Kamedoids, kita coba ya. Kita ubah juga ini modeling ke mana, segmentation Kamedoids. Oke, kita ubah semuanya algoritmanya ke
Kamedoids. Kita ubah lagi. Mana ini? Segmentation Kamedoids. Oke. Ini sudah menggunakan algoritma Kamedoids yang ini ya. Ini Kamedoids. Kita ubah dulu ya di sini ya. Kamedoids. Oke, Kamedoids kita ubah dulu di sininya. Untuk Kamedoids-nya K-nya tadi sama ya, K2, K3, K4, K5. Tapi device building-nya apakah berubah atau tidak ya? Kita coba dulu. Kita hapus dulu ya. Kita cek ya untuk device building Kamedoids dengan K-nya masing-masing, kayak ketuk K2, K3, 4, dan 5. Kita cek. Ini repeat miner. Ini sudah ya tadi Kamedoids. Kita save dulu ya, kita run. Nah, sini kita cek dulu untuk performance-nya yang K sama dengan 2 ya. Device building-nya berapa? 1,163. 163 ya. 1,163. Oke, yang untuk 3-nya berapa? 3. K sama dengan 3-nya berapa? Device building 748 ya. 748. 0,748 ya tadi. 748. Lalu habis 3 itu 4 ya. 4 itu device building-nya 1532. 1,532. Lalu untuk yang 5-nya berapa? Device building-nya 1170. 1,170. Ingat ya tadi ininya untuk minusnya ini nggak usah dihiraukan karena di sini nilainya bersifat absolut dalam device building. Jadi positif negatif itu tetap dihitung sebagai positif. Oke. Jadi ke sini. Nah, di sini dapat kita lihat ya untuk Kamedoids dengan metode Kamedoids dengan K-nya masing-masing yaitu K2, 3, 4, 5. Dengan melihat device building-nya maka tingkat performance paling baik K-nya itu sama dengan 3 ya dengan metode Kamedoids 3. Karena dengan metode Kamedoids sedangkan K-nya sama dengan 3 itu device building-nya itu paling mendekati 0 daripada Kamedoids dengan K selain 3 di sini. Jadi kita menggunakan Kamedoids yang ini ya, yang K sama dengan 3. Karena hasil device building-nya lebih mendekati 0 daripada yang lain. Nah, untuk ini ya kita di sini kita lihat ya. Dan untuk perbandingannya sudah selesai, kita tandai yang terpilih ya. Misalnya di sini tadi yang terpilih berapa? Yang Siemens K sama dengan 2 ya. Kita tandai. Misalnya hijau ya. Wah, salah. Hijau. Bukan juga. Mana ya? Oh, ini. Hijau ya. Hijau. Di sini tadi apa tadi? Kamedoids. Oh, bukan hijau ya, kuning aja. Kuning. Oke, kuning. Kuning. Nah, untuk yang sininya tadi yang Kamedoids yang terpilih adalah yang ini ya, K sama dengan 3. Oke, kita kuningkan. Nah, untuk itu kita akan lihat ya. Yang untuk Siemens ini kita buka ya. Desain ini kita save dulu ya, sudah. Nah, ini yang Siemens tadi ya. Kita running. Nah. Ya, ini kan yang K sama dengan 5 ya. Kembali desain. Tadi yang terpilih yang di Siemens tadi yang K sama dengan 2 ya. Sini ya, Siemens K sama dengan 2. Nah, itu kita bagian X-nya ini kita hubungkan, clue-nya kita hubungkan juga. K sama dengan 2 ya. Kita save dulu, kita run. Nah, dari yang Siemens yang terpilih tadi dengan
device built-in yang paling baik dari tingkat performance-nya karena lebih mendekati dari 0 daripada yang lain, menghasilkan pengetahuan sebagai berikut. Example set seperti ini. Kita cek di visualization di sini. Nah, di sini menghasilkan pengetahuan sebagai berikut ya. Di sini terbagi menjadi berapa ini? 2 cluster. Itu di sini letak cluster 0-nya di sini. Ini ya. Cluster satunya di sini. Nah, begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan Kamedoids tadi ya? Kamedoids kita cek juga. Kamedoids tadi yang terpilih apa ya? Kamedoids tadi yang terpilih Kamedoids K sama dengan 3 ya. Jadi K sama dengan 3 itu yang kita akan hubungkan. Kesannya kita hubungkan, lalu K-nya kita hubungkan juga. K sama dengan 3 ya, Kamedoids. Kita run. Nah, dengan menggunakan metode device built-in tadi dengan Kamedoids yang menghasilkan tingkat performance paling baik dari device build itu adalah K sama dengan 3 ya tadi, karena hasilnya itu lebih mendekati 0 daripada yang lain. Nah, di sini menghasilkan pengetahuan sebagai berikut ya. Kita cek sampel setnya, kita cek visualization-nya. Nah, di sini dapat kita lihat terbagi menjadi 3 cluster ya. Di sini letak cluster 0-nya di sini, cluster 1-nya di sini, lalu cluster 2-nya terletak di sini. Sekian presentasi dari proses pengerjaan tugas saya, yaitu tentang clustering. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.